Perkenalkan, nama saya Koris Guntar Lumban Gaul, NIM 6213111074. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosional pada remaja. Pertama, definisi perkembangan emosional. Perkembangan menunjuk pada perubahan-perubahan dalam bentuk bagian tubuh dan integrasi berbagai bagiannya ke dalam satu kesatuan fungsional bila pertumbuhan dapat diukur, sedangkan perkembangan hanya dapat dilihat gejala-gejalanya. Perkembangan dipersyarat adanya pertumbuhan. Emosi adalah suatu keadaan kejiwaan yang diwarnai tingkah laku. Emosi dapat diartikan sebagai suatu reaksi psikologis yang ditampilkan dalam bentuk tingkah laku gembira, bahagia, sedih, berani, takut, marah, haru, dan sejenisnya. Biasanya emosi muncul dalam bentuk luapan perasaan dan surut dalam waktu yang singkat. Berikut karakteristik perkembangan emosi. Menurut Bieler, tahun 1972, membagi ciri-ciri emosional remaja menjadi dua rentang usia. Pertama, ciri-ciri emosional usia 12-15 tahun. 1. Cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka. 2. Bertingkah laku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya diri. 3. Kemarahan biasa terjadi. 4. Cenderung tidak toleran terhadap orang lain dan ingin selalu menang sendiri. 5. Mulai mengamati orang tua dan guru-guru mereka secara objektif. Kedua, ciri-ciri emosional remaja usia 15-18 tahun. 1. Pemberontakan remaja merupakan ekspresi dari perubahan yang universal dari masa kanak-kanak menuju dewasa. 2. Banyak remaja mengalami konflik dengan orang tua mereka, seringkali melamun memikirkan masa depan mereka. 3. Adapun jenis-jenis emosi sebagai berikut. Menurut Luella Cole, ada 3 jenis emosi, yaitu emosi marah, emosi takut, dan emosi cinta kasih sayang. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Perubahan jasmani atau fisik. Perubahan atau pertumbuhan yang berlangsung cepat selama masa puber menyebabkan keadaan tubuh menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini mempengaruhi kondisi psikis remaja. Keadaan anak. Keadaan individu pada anak, misalnya cacat tubuh ataupun kekurangan pada diri, anak akan sangat mempengaruhi perkembangan emosional. Bahkan akan berdampak lebih jauh pada kepribadian anak. Misalnya, rendah hati, mudah tersinggung, atau menarik diri dari lingkungan. Berikutnya, lingkungan keluarga. Salah satu fungsi keluarga adalah sosialisasi nilai keluarga mengenai bagaimana anak bersikap dan berperilaku. Keluarga adalah lembaga pertama kali mengajarkan individu, melalui contoh yang diberikan orang tua, bagaimana individu mengeksplorasi emosinya. Berikut, perubahan dalam hubungan dengan teman-teman. Pada awal remaja, mereka suka membentuk geng yang biasanya pula memiliki tujuan yang positif untuk memenuhi minat bersama mereka. Namun jika diteruskan pada masa remaja tengah atau remaja akhir, para anggota mungkin membutuhkan untuk melawan otoritas atau untuk melakukan yang tidak baik. Yang paling sering mendatangkan masalah adalah hubungan percintaan antar lawan jenis di kalangan remaja. Percintaan di kalangan remaja juga terkadang menimbulkan konflik dengan orang tua, karena ada kekhawatiran dari pihak orang tua kalau terjadi hal-hal di luar batas sehingga mereka melarang anaknya pacaran. Berikut, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.